Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang sudah pernah saya berikan kepada kalian sebagai tugas. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi cuman bagaimana kunci jawabannya ya. Tapi tidak hanya kunci, tapi juga langkah penyelesaiannya. Soal yang pertama, ada sebuah cerita di situ dikatakan ada pabrik obat hendak mengirimkan obatnya ya ke suatu daerah. Nah, dikirimkan dari pabrik ke daerah tersebut itu menggunakan truk ya. Tapi truk itu punya kapasitas maksimum ya. Di sini punya kapasitas maksimum. Nah, ini punya kapasitas maksimum yaitu tidak boleh lebih dari 1.400 kg. Ya. Nah, di sini berarti kita menuliskan yang diketahui ya, kapasitas truknya. Kapasitas truk maksimal adalah 1.400 kg. Maksimum ya. Nah, kemudian diketahui berat sopir dan kernetnya 120 kg ya. Jadi yang nyupir satu orang, kernetnya satu, biasanya untuk ngabani gitu ya. Berarti sopir dan kernet ini 120 kilo. Nah, kemudian obat-obat tersebut dimasukkan dalam suatu kontainer, di mana kontainernya beratnya 32 gram. Oke, berat kontainer adalah 32 gram. Nah, sekarang yang dicari adalah banyaknya kontainer berapa. Berapa banyak kontainer sekali angkut ya, kontainer sekali yang diangkut oleh truk tersebut. Ya, sekarang kita punya ini. Tadi kapasitas maksimum truknya 1.400 kg. Nah, kemudian ada kernet dan supir 120. Berarti logikanya saya punya 1.400 dikurangi 120 ya kan, yang muatnya berapa? Karena supir dan kernet kan tidak membawa namanya ya, apa sih namanya tadi obatnya ya. Berarti kan ini sudah nih ada truk gitu, masuk supir dan kernet. Berarti kan dikurangi otomatis kan bebannya yang muat untuk kontainer tadi. 120 berapa ini? 1.400 dikurangi 120 1.280 ya. Nah, sisa 1.280 kilo yang boleh dibawa oleh truk tersebut karena tadi maksimalnya 1.400 ya. Nah, kontainernya, berat kontainernya itu 32 kg. Ya kan ya, ini 32 kg. Satu kontainernya 32 kg. Ditanyakan berapa paling banyak kontainer ya, berarti satu kontainer 32, yang diizinkan, berat yang diizinkan hanya 1.280 kilo, berarti banyaknya kontainer tinggal dibagi ya. 1.280 kg dibagi 32 kg. Berapa ini? Nggak pakai kalkulator bisa ya. Nah, 1.280 dikurangi 32. Oke, 40 kontainer maksimum. Ya. Nah, jadi berapa paling banyak? Sini sehingga maksimum kontainer yang dapat diangkut adalah 40 kontainer. Ya. Jadi kalau 41 tidak boleh ya, karena nanti jadi terlalu berat truknya, bisa berbahaya ketika dalam perjalanan ataupun juga ya sering kecelakaan seperti itu ya. Nah, jadi maksimum 40 kontainer. Nah, seperti itu. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Masuk yang nomor 2. Sebentar. Oke, ini soal yang kedua ya. Di suatu laboratorium ada sebanyak 0,4 kg larutan pekat B konsentrasinya 30%. Kemudian Ari membutuhkan suatu larutan B tersebut, tapi dia lebih encer ya, yaitu konsentrasinya 15%. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah
berapa larutan B? Berapa kilogram larutan B yang konsentrasinya 10% yang harus ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan ARI tersebut. Ya, berarti yang mau diencerkan adalah larutan pekat yang ini ya, yang B tadi yang ada 30% ini. Si ARI pengen membuat suatu larutan dengan konsentrasi 15%, ya kan, larutan B 15% dengan menggunakan larutan B yang konsentrasinya 10%, ya. Berapa kilogram yang kalau larutan B yang konsentrasinya 10%, berapa kilo yang kita butuhkan? Berarti yang ditanyakan adalah kilogram, berapa kilogram larutan B yang konsentrasinya 10%, ya. Misalnya ini berapa kilogramnya ini kita misalkan X kilogram, ya, oke. Nah, yang tadi ditanyakan apa? Yang tadi kita punya itu apa? Yang kita punya adalah larutan 0,4 kilogram, ya kan? Nggak usah pakai kilogram, 0,4 kilogram dengan 30%, ya. Kemudian ARI butuh berapa? Butuh, ini sama dengan butuh larutan B yang konsentrasinya 15%, ya kan? Berarti ARI punya 15%, membutuhkan 15% konsentrasi. Ya, konsentrasi 15%, terus kemudian larutan B, dari larutan B, dari suatu larutan B. Ya kan, ini larutan B-nya. Nah, tapi larutan B-nya ini adalah larutan yang konsentrasinya 10%. Ya kan, beratnya berapa? Dikalikan dengan berapa kilo larutannya. Nah, 15% ini tadi kan dari yang kita punya 0,4 ini ya kan, 0,4 tadi ditambahkan dengan apa? Dengan ini kan yang dibutuhkan X-nya tadi, kilo larutan. Nah, terus yang sebelah kiri ini tadi kan yang ini, yang laboratorium 0,4 kg dengan larutan pekat 30%. Nah, ini ditambahkan dengan larutan yang 10% tadi, 0,1X. Ya kan? Yang kita butuhkan adalah 0, ini 0,4 itu kilonya 30%, 0,1 ini, oh ini 10% gitu aja ya. Ini 10%, ini 10%, ini 10%. Ini 30% dan 15%. Nah, seperti itu ya. Tadi yang kita mau cari adalah berapa sih kilo larutan B yang konsentrasinya 10, ya kan? Tapi ARI maunya larutan B yang konsentrasinya 15%, ya kan? Nah, 15% ini dikalikan dengan saya punya larutan pekat B konsentrasinya 0,4 kilo, konsentrasinya 30, 0,4 kilo, ya kan? Saya tadi si Ari tadi mau membuat suatu larutan B, dia konsentrasinya 15%. Ya, nah dikalikan berapa ini? 15%, ya kan? Karena dikalikan berapa kilonya toh? Nah, kilonya yang di sini ini adalah yang kita punya tadi yang 30% 0,4 ditambahkan yang kita tadi ditanyakan di sini berapa kilo larutan B, ya, yang konsentrasinya 10% karena dia mau membuatnya pakai larutan B yang 10% sedemikian sehingga dia mau membuat larutan B yang 15%. Ini kemudian ini ditambahkan. Nah, ya kotak ini hasilnya ini. Nah, kemudian sama dengan berapa? Sama dengan apa tadi 15% tadi konsentrasi larutan B tadi. Nah, ini kan yang kita punya adalah 0,4 dikalikan dengan 30%. Kemudian nggak cuma ini aja kan, ditambahkan berapa? Karena tadi kan berbeda. Ya, larutan B-nya konsentrasinya 10%. Yang ditanyakan X tadi, berapa kilogram. Nah, sekarang tinggal dihitung aja berarti. 0,4 dikali 0,3 ya. Tadi 10% karena ini 0,1 gini. Ya, sama dengan di sini 0,15, di sini 0,4 ditambahkan dengan X ya. Berarti ini 0,12, betul ya? 0,12 ditambah 0,1X ditambahkan 0,06 ya. 0,06
ditambahkan 0,15x. Berarti di sini menjadi 0,05x. Ya, terus di sini 0,6. Berarti x-nya adalah 0,6 dibagi 0,05x. Sama dengan x seperti itu. Berarti 6/10 dikali 100/5. Berapa ini? 60 bagi 5 berapa? 12 ya. 12 sama dengan X. Ada yang salah nggak? 0, oh ini 0,12 sebentar saya hapus dulu. Nah, 0,12 dikurangi 0,06. Nah, di sini 0,15x dikurangi 0,1x ya. Berarti di sini menjadi 0,15, 0,1x. Di sini menjadi 0,06 ya. Di sini 0,05x ya. Di sini 0,06. Berarti dia menjadi 0,06 per 0,05 sama dengan x, betul ya? Kemudian sehingga menjadi berapa nih? 6/100, 6/5 ya. 6/5 itu 1,2. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah sehingga larutan B yang berkonsentrasi 10% dibutuhkan itu tadi 1,2 kg. Nah, seperti itu. Jadi memang harus bisa memahami suatu soal cerita menjadi kalimat matematika. Mungkin itu yang kadang membuat agak sedikit butuh waktu ya. Tapi insya Allah bisa. Oke, itu yang nomor 2. Sekarang kita masuk yang ke nomor 3. Saya tulis dulu soalnya. Oke, soal yang ketiga yaitu Arif mengurus tablet C atau tablet apapun itu. Nah, kemudian setelah digerus dia ditimbang sebesar 500 gram. 500 gram ya. Nah, dari 500 gram tersebut Arif menyimpan 200 gram ke dalam botol. Saya dimasukkan dalam 4 buah kapsul yang sama ratanya. Nah, ini mudah sekali nih kapsul, sorry. Ini kapsul ya. Kapsul. Oh, kapsul lah ya pokoknya ini ya. Kapsul yang sama rata. Berapa gram tablet A dalam tiap kapsulnya? Oh, tablet C ini maksudnya ya. Ini tablet C. Bukan tablet A. Ini tablet C. Oke, ya mudah saja berarti. Ditimbang 500 gram, kemudian disimpan dalam botol 200 gram, sisa 300 gram. Kemudian dimasukkan dalam 4 kapsul, berarti gram kapsul gitu ya. 300 dibagi dengan 4, yaitu 75 gram. Wah, mudah sekali. Sehingga setiap kapsul memuat 75 gram tablet C. Nah, itu mudah sekali ya. Oke, terus kita yang nomor 4. Oke, sekarang soal yang terakhir ya. Soal yang keempat, diketahui suatu relasi, ditanyakan apakah itu suatu fungsi atau bukan. Oke, soal yang pertama, yang A, berarti di sini sudah diberikan hint-nya ya. Ubahlah pasangan berurutan menjadi suatu diagram panah. Ya, tinggal di pasangan berurutannya ini, misalnya F ini ya. Nih, ini H, ini G, ini C. Oke.
Nah, dirubah dalam bentuk diagram panah. Berarti kalau diagram panah saya punya 2 himpunan A dan B. Ya. 2 himpunan A dan B. Di sini A, di sini B. Ya. Di mana isinya A itu A, B, C, D. Yang B 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aduh, kurang ya. Kurang besar. Apa. Nah, terus kemudian di sini ada relasi F, di mana didefinisikan A ke 1. Nah, ini A ke 1. B ketiga. C keempat. Salah. C keempat. Sorry. C keempat. C keempat. Terus D kelima. Oke. Nah, pertanyaannya apakah merupakan satu fungsi? Nah, fungsi ya. Karena setiap anggota di A-nya, dia bertepat satu berteman di B. Dia punya teman di B. Oke, sekarang yang ke B. Yang ke B, himpunan B dan C. Ya, himpunan B, himpunan C. Himpunan B-nya A, B, C, D, E, berarti besar. A, B, C, D, E. Ini aja, saya ganti titik di sini. Himpunan C-nya 1, 2, 3. Cuma kecil. Cuma dikit maksudnya. Nih. Kemudian definisinya adalah H. Definisi relasinya di situ. Kemudian dipasangkan A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 2, D dipasangkan dengan 3, E dengan 1. Nah, seperti ini. Oke, sama. Apakah dia fungsi? Nah, intinya pada definisi fungsi itu adalah yang sebelah kiri, himpunan sebelah kiri, semua punya teman tempat 1 di C. Ya, kalau perkaliannya C punya lebih dari 1 tempat itu tidak masalah. Ya, berarti B fungsi. Sekarang yang ke C. Yang ke C 2 himpunan D, yang 1 himpunan D, yang 1 himpunan E. Ya. D itu A, B, C, D. E itu apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian G ada. Ini relasinya adalah G. A5, B5, C5. A ke 5, B ke 5 juga, C ke 5 juga, D-nya ke 5. Nah, ini juga merupakan suatu fungsi ya, kelihatan ya. Yang di D habis. Bilangan yang, bilangan nanti. Himpunan yang ada di sebelah kiri kita habis. Yang sebelah kiri itu gini ya. Kemudian yang terakhir yang ke D, himpunannya A dengan satunya lagi F. F, anggotanya A, B, C, D, E. Sementara F, anggotanya 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita lihat relasinya apa di situ J. Ya. B1, C1, D3, E2. Nah, kita lihat ya, di sebelah kiri, di anggota himpunan di A ada satu yang tidak punya kawan, yaitu A itu sendiri, A kecil. Nah, maka J bukan suatu fungsi. Nah, demikian teman-teman soal-soal yang kemarin saya berikan sebagai tugas ya. Jadi, kalau misalnya kemarin ngerjakannya bagaimana, sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oke, nah demikian video kali ini untuk pengerjaan soal tugas. Nanti kalau ada tugas lagi, dikerjakan, nanti kita berikan penyelesaiannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.